Pernahkah Anda mendengar tuduhan seperti ini? Alkitab juga penuh dengan perang. Bukankah Tuhan dalam Alkitab memerintahkan pembunuhan? Kalau begitu, apa bedanya perang atas nama agama dalam Alkitab dengan kekerasan atas nama agama hari ini? Dan pertanyaan yang lebih serius lagi, apakah Alkitab menjanjikan sorga bagi orang yang membunuh demi nama Tuhan? Ini pertanyaan penting. Apakah Alkitab menjanjikan surga bagi orang yang membunuh demi nama Tuhan? Kalau kita salah memahami Alkitab, maka kita bisa membenarkan kekerasan, menggunakan agama untuk kebencian, bahkan mengatasnamakan Tuhan untuk membunuh. Pada episode ini, kita akan membahasnya secara jujur, sistematis, dan berdasarkan firman Tuhan. Apakah Alkitab benar-benar membenarkan perang agama? Mari kita gali bersama. Yang pertama, Allah bukan pribadi yang menikmati kekerasan. Mari kita mulai dari karakter Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Yeskiel 33 ayat 11 mengatakan bahwa aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Matius 5 ayat 44 Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Jadi, dari awal kita harus memahami tujuan utama Allah bukan penghancuran manusia, melainkan penyelamatan manusia. Alkitab tidak memuliakan kekerasan. Bahkan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kekerasan menjadi salah satu tanda kerusakan dunia. Menurut Kejadian 6 ayat 11, bumi penuh dengan kekerasan. Lalu, mengapa ada perang dalam Perjanjian Lama? Ini adalah bagian yang sering disalahpahami. Ya, memang ada perang dalam Perjanjian Lama, tetapi kita harus melihat konteks sejarahnya, tujuannya, dan sifat dari peperangan itu. Perang dalam Perjanjian Lama biasanya bersifat unik dan terbatas. Perang Israel kuno itu bukan ekspansi agama global, bukan juga penyebaran iman dengan pedang, atau perang permanen terhadap semua bangsa. Sebagian besar terjadi di dalam konteks, yaitu penghakiman terhadap bangsa-bangsa yang sangat jahat, lalu yang berikut adalah perlindungan umat perjanjian. Ulangan 9 ayat 4-5 mengatakan, Tuhan menjelaskan bahwa bangsa Kanaan sudah dihukum karena kejahatan mereka. Selanjutnya, peperangan di Perjanjian Lama bukanlah lisensi umum untuk kekerasan. Nah, hal ini menjadi penting. Mengapa? Tidak pernah ada perintah bahwa semua orang percaya di segala zaman harus berperang demi agama Kristus. Perintah-perintah tertentu kepada Israel itu biasanya bersifat spesifik, terbatas, dan tidak universal. Disinilah banyak orang gagal membedakan antara deskripsi sejarah dan perintah yang universal. Kalau kita baca di dalam Alkitab, Allah berkali-kali menahan kekerasan. Yeskiel 18 ayat 23 mengatakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Yunus 4 ayat 2, Allah mengampuni Nineve ketika mereka bertobat. Apa artinya? Artinya bahwa penghakiman itu bukan kesenangan Allah. Itu adalah respons terhadap dosa yang terus-menerus. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran Yesus. Yesus mengubah cara umat Tuhan merespon terhadap musuh mereka. Puncak pewahyuan karakter Allah ada pada Yesus Kristus. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus? Matius 26 ayat 52. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang itu. Kita masih ingat ketika Petrus menghunus pedang untuk membela Yesus,
Yesus justru menghentikannya. Jadi, yang pertama, kerajaan Yesus bukan kerajaan pedang. Yohanes 18 ayat 36 mengatakan, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaannya dibangun dengan kekerasan, maka pengikutnya pasti berperang. Tetapi Yesus memilih salib, bukan pedang." Yang berikut, musuh dikalahkan dengan kasih. Roma 12 ayat 19-21 mengatakan, "Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan." Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Jadi, perjanjian baru tidak pernah memerintahkan umat percaya untuk menyebarkan iman dengan kekerasan. Pertanyaan selanjutnya, benarkah membunuh atas nama Tuhan menjamin sorga? Ini pertanyaan yang sangat serius. Apakah ada janji keselamatan otomatis bagi orang yang membunuh demi Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang berkata, "Bunuhlah demi Tuhan dan pasti masuk sorga." Sebaliknya, Yohanes 16 ayat 2 mengatakan, "Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah." Mari kita perhatikan ini. Yesus sudah memperingatkan bahwa akan ada orang yang membunuh sambil merasa sedang melayani Tuhan, tetapi merasa benar tidak berarti mereka benar. Jika demikian, bagaimana keselamatan itu di dalam Alkitab? Kalau kita baca di dalam Alkitab, keselamatan itu diberikan oleh kasih karunia melalui iman dan menghasilkan perubahan hidup. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena membunuh musuh agama. Ini perlu jadi amaran tentang bahaya fanatisme religius. Ketika manusia akan mencampurkan antara kebencian, politik, dan juga agama. Maka, nama Tuhan bisa dipakai untuk membenarkan kekerasan. Dan sejarah manusia penuh dengan tragedi seperti itu. Tetapi, penyalahgunaan agama tidak membuktikan karakter Allah yang sesungguhnya. Mari kita lihat bagaimana perspektif Alkitab tentang pertarungan yang sebenarnya. Alkitab mengajarkan bahwa pertarungan utama bukan melawan manusia. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tidak. Musuh utama adalah dosa, kejahatan, dan juga kuasa kegelapan. Karena itu, senjata orang percaya bukan pedang. 2 Korintus 10 ayat 4. Senjata perjuangan kami bukanlah senjata duniawi. Senjata kita adalah kebenaran, kasih, doa, dan Injil. Saudara-saudari, benar, Alkitab mencatat ada perang. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa membunuh demi agama otomatis membawa seseorang ke surga. Sebaliknya, Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Jalan kasih, jalan pengorbanan, dan jalan salib. Ia tidak memanggil kita untuk membinasakan manusia. Ia memanggil kita untuk menyelamatkan manusia. Dan mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukanlah, bisakah agama dipakai untuk perang? Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita benar-benar mengenal karakter Tuhan? Karena semakin kita mengenal Kristus, semakin kita sadar bahwa kerajaannya tidak dibangun dengan kebencian, tetapi dengan kasih yang rela berkorban. Mari kita menjadi pembawa terang di dunia yang penuh amarah ini. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.